para orang tua-tua dulu yang pernah saya temui, memang sosok harimau ini yang menjaga kampung Manting, desa Manting. Setiap ada bahaya, harimau itu pasti turun mengelilingi dusun atau kampung ini. Ini gua yang dimaksud ya. Kita sudah sampai di lokasi yang dinamakan Gua Macan, yang berada di lereng Gunung Anjas-Moro dan ikut wilayah Manting, Jatirejo, Mojokerto, teman-teman ya. Seperti ini penampakan guanya. Ini yang dinamakan Gua Macan. Dan konon ceritanya tempat ini itu adalah kandang atau sarangnya harimau. Ini pohon apa Kang namanya Kang? Lo, bukan? Ya, kayak pohon lo, ge. Dan saya yakin gua ini jarang sekali orang yang tahu kecuali warga atau penduduk sekitar desa ini, teman-teman. Oh, ini bunga mawar ya. Jadi biasanya orang ritual di sini, dan paling tidak mencari apa ya, kadang-kadang orang mengajukan permohonan kepada Tuhan kan bukan hanya di tempat bayangan, kan di sini kan juga bisa. Jadi ini masih besar sakralnya. Dari situs batu ini saja bisa kita sedikit kita kaji belahan batu dari situs-situs ini yang memang kadang-kadang alam kita nggak ngerti ya, kekuatan alam, kehebatan alam. Sebenarnya dulu mungkin batu ini jadi satu. Jadi dari segi ini Belah ya. Satu batu terus terbelah gitu ya. Nah, yang jelas ini masih area sakralnya harimau yang memang diyakini oleh orang-orang sini itu yang penunggu wilayah Manting. Jadi wilayah Manting. Makanya yang disebut Gua Macan atau harimau yang mungkin karena perubahan cuaca, perubahan alam sampai tertimbun, guanya nggak tampak lagi. Dan dihuni ya hewan-hewan kayak landa atau terenggiling atau mungkin juga ular. Dan macan itu tadi. Nah, macan kan goib. Iya. Jadi macam itu makhluk astralnya kan. Bisa jadi kan. Dari bentuk Mungkin masih bertapa di dalam yang masih. Dari situs-situs ini jelas bukan rekayasa manusia, jadi alam. Asli pembentukan alam ini kan ya. Pembentukan alam. Asli pembentukan alam. Jadi batu depan kita itu dulunya. Contoh yang ini saja. Kalau enggak karena alam mungkin sudah jatuh terguling ke bawah. Logikanya seperti itu ya. Ternyata masih kokoh kuat walaupun di bawah tadi kan nahannya nggak seberapa lebar. Dengan kemiringan yang Gantung seperti ini ya. Batu ini kalau kita amati ya, di sebelah sini tuh ada bagian matanya, ini hidungnya, sebelah sini mulutnya. Jadi ini kayak seakan-akan tuh menghadap ke sebelah sana. Jadi batu ini seakan-akan menyaksikan keindahan alam di sebelah sana, mau menunjukkan kepada kita ya keindahan alam di sebelah sana. Yang sebelah sini juga ini terlihat matanya, hidung dan Ini Cak Nun adalah warga sini. ini ada jejak. Ini apa? Jejak kakinya. Jejak kakinya landak kali ini. Landak. Iya. Dia mungkin mau lihat apa ke atas gitu. Iya, Cak Nun. Batu Iya. apa ini namanya, Cak Nun? Ini masyarakat sini biasa menyebut dengan nama batu payung. Menurut orang Jawa maksudnya itu payung itu yaitu mengayomi atau melindungi. Jadi seperti itu nilai filosofinya.
kalau hujan kita bisa berteduh di sini. Batu payung. Ini cukup lebar, jadi mungkin untuk 5 orang lebih nih masih bisa. Bisa. 10 orang bisa nih, Kak. Mungkin bisa. Ada tamu atau orang datang yang memang dengan ritual, pasti terdengar raungan harimau. Pasti nih Bung ya. Pasti. Di tempat ini ya, Arahnya dari sini harimau. sampai ke wilayah Dusun Manting, Desa Manting. Suaranya terdengar sampai di desa. terdengar sampai ke Sampai Manting. tempat warga tadi tuh ya. Iya, sampai Manting. Dari para orang tua-tua dulu yang pernah saya temui, memang sosok harimau ini yang menjaga kampung Manting, Desa Manting. Setiap ada bahaya, harimau itu pasti turun mengelilingi dusun atau kampung ini. Apapun bencana alam, banjir atau apa, pasti menampakkan mengelilingi kampung. Dan gak jarang warga yang sering tidur malam itu lihat sosok harimau itu. Harimau ya. Harimau. Padahal sebetulnya kan harimau Jawa itu udah Memang bisa dikatakan harimau Jawa, tapi kan orang Jawa memang sangat percaya bahwa masih ada Nah. harimau Jawa itu ya. harimau Jawa itu ada, cuman ini wujudnya memang harimau. Gak bisa masuk ini, Kang. Coba nanti kita cari celah dulu, bisa masuk bukan di sini. Nanti kita cari lagi celahnya. Lubang guanya. Oke. Karena banyak yang longsor. Jadi seperti itu teman-teman. Disebut dengan gua macan karena memang sering ada penampakan harimau di sini. Ternyata harimau atau macan yang saya sebut tadi, saya kira itu harimau sewajarnya teman-teman. Namun ternyata menurut info dari warga sini, harimau itu adalah harimau jadi-jadian yang diyakini menjaga warga desa Manting sini. Jadi setiap kali ada mau ada bencana atau musibah atau apa gitu ya di desa tersebut atau pagebluk lah, itu harimau itu pasti muncul dan mengeluarkan suara yang nyaring juga sampai di desa Manting. Itu artinya adalah suatu pertanda bahwa akan ada mara bahaya atau bencana yang akan datang ke desa Manting tersebut. Padahal jarak antara desa Manting dan lokasi gua ini itu kisaran lebih dari 3 km teman-teman. Jadi sangat otomatis kita bayangkan sangat keras sekali suara auman harimau yang terdengar dari sini sampai terdengar ke desa Manting tersebut. Jadi gitu teman-teman, kisah dari batu harimau atau batu macan ini itu mengisahkan cerita mistis, yaitu adalah wujud harimau yang sering muncul dari gua ini yang diyakini warga sini itu adalah harimau gaib atau jadi-jadian, bukan harimau biasa atau hewan biasa. Gitu teman-teman ya. Kita akan naik lagi. Katanya di atas masih ada sesuatu yang bisa kita dapatkan lagi. Di atas sana masih ada gua lagi teman-teman. Di atasnya gua macan. Kita pegangan tali lagi untuk bisa mencapai atas sana. Jadi memang seperti ini akses jalannya. Ya, teman-teman. Oh ini. Ini juga masih namanya Gua Macan ya. Ini wilayah Gua Macan. Ya masih area komplek Gua Macan lah. Jadi ini juga di bawah itu ada lubang Kang ya. Sebetulnya gua karena ada longsor tertimbun Oh gitu. dan masuk. Jadi dulu di bawah batu ini itu terdapat ruangan yang lebih layak disebut goa. Cuman sempit ya, nggak bisa masuk ya, nggak usah masuk. Takutnya nanti di sana ada hewan atau apa. Jadi karena sering longsor di tempat ini, jadi tanah yang keikut ke bawah air itu masuk ke
dalam gua. Jadi lubang guanya tertutup oleh longsoran tanah, teman-teman. Jadi kita tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam gua macan ini. Tuh. Gua macan. Ya. Aduh. Berarti Itu tertutup tanah kan. kegerus air dari atas ya. Jadi lumpur yang terbawa air itu masuk ke dalam lubang. lubang itu dan menutup akses untuk masuk. Tapi kayaknya di dalam itu ada deh hewan apa gitu ya kayaknya. Ular atau apalah, yang jelas pasti ada itu. Itu kan apa limit ya kalau orang sini namanya. Jalannya itu kan licin, berarti itu ada aktivitas keluar masuk hewan ke situ. Apa sampean mau nekat masuk, Kang? Enggak wani aku. Tak anter, tak senteri dari atas. Enggak. Oh.